pasca panen, ya. Kemudian, nah lingkungannya dulu nggak di ini kan kalau tahu itu dari tahu itu kan ada limbahnya, limbah tahu. Kalau limbah tahu itu gimana baunya kalau tidak diproses dulu apa limbahnya. Nah sehingga sekarang itu mau ada kewajiban untuk apa, tidak mencemari lingkungan. Ya, gerakan di Eropa disebut dengan smart farming ya, pertanian pintar, dan istilah pertanian 4.0. Nah, walaupun sudah berkembang sampai pertanian 4.0, tapi negara atau daerah menjalankannya di Indonesia itu segelintir ya yang mengembangkan apa yang 4.0 ya. Hanya perusahaan-perusahaan yang besar mungkin yang sudah sudah menjalankan ini, sedangkan sembarang aja gitu ya, pokoknya produksi ya tanpa memperhatikan 4.0. Bahkan juga ya sekarang masih kita masih menjalankan pertanian 4.0 karena masalah sistem informasi belum hanya pada manual saja ya ini kan. Tapi itu juga sudah masuk pertanian presisi ya, masuk karena presisi itu hanya bukan apa canggih betul ya, kita menggunakan yang terakhir ya. Tapi dulu juga ada buku, beli buku ya, dan bagaimana supaya kebutuhan airnya tepat. Itu termasuk transmisi. Kebutuhan pupuknya tepat. Kemudian kebutuhan apa untuk lingkungan suhunya tepat. Kemudian untuk apa kelembabannya itu sudah masuk ke transmisi. Nah, cuma mungkin bukan era eh, disebut 3.0, 4.0, tapi kita baru 2.0, transmisi 2.0. Ya. Tapi kenyataannya begitu. Ya. Sekarang dulu untuk pemakaian GPS ya, drone ya, itu kan masih terbatas. Ya kita sebagai di masyarakat petani yang di Kepulauan misalnya belum apa ya, ada juga yang belum melaksanakan mungkin ya sinas, tapi itu baru skala contohnya belum meluas informasi sampai ke petani. Jadi perusahaan-perusahaan sudah memakai itu ya, tapi yang untuk petani belum. 4.0 menarik perhatian pelaku pertanian dalam mendukung pengembangan pertanian. Ini karena kalau sudah melaksanakan pertanian 4.0 artinya dari segi teknik, dari segi sosial, budaya, kemudian dari segi lingkungan ini sudah dijalankan ya. Pertanian 4.0 adalah pertanian presisi yang dikomunikasikan dengan teknologi informasi digital yang utamanya didukung oleh bidang big data, ya, mobile internet dan cloud computing ya, gitu ya, yang jadi dengan juga Yang dengan bisa di faktor kampus lingkungan. Ya. baru yang ini atau semua? Nah sebetulnya untuk pertanian presisi ini sudah lama digagas ya, di idenya sudah tahun berapa tuh tahun 1990 John Deere. Nah, ya, John Deere Precision Ini aku belum Farming kenal option itu. di online lewat USD ya itu udah lama. Nah cuma kan berkembangnya bisa cepat handphone cepat sekali apa eh, teknologinya, tapi kalau untuk apa karena berhubungan dengan masyarakat tani ya yang ya, kalau pertanian di Eropa atau di Australia mungkin berlanjut ya ini bisa langsung menyerap, tapi kalau di kita kebanyakan ya sekian 70% ke atas, 80% ke atas ini petani biasa yang memang untuk apa untuk pemanfaatan teknologi informasi atau pemanfaatan internetnya masih terbatas pengetahuannya. Nah, dengan menggunakan GPS ya, kita bisa memantau eh, hasil panen misalnya atau data tanah bisa kita ambil. Nah, Oh iya, mana tanah yang subur, pemancar mana suka tetap ini. mana tanah yang cocok untuk komoditi Satu A, dua, komoditi B dan seterusnya. Ya. tiga tapi ininya. Jadi petani Udah 9. memanfaatkan teknologi apa informasi itu, ya jenis tanahnya apa, kemudian pemupukannya bagaimana, Gimana? pestisida yang tepat, untuk
sudah ditentukan ya. Nah, cuma di Lembang juga perusahaan yang memang menyewakan GPS ini yang khusus pertanian ke teman-teman yang akan berusaha tani. Minggu kedua. Tapi cukup bahaya. Nah, kan teknologinya jarang ya. Tapi kalau sudah masyarakat ini akan murah ya. Jadi akan menikmati bagaimana perkembangan teknologi ini. Kemudian transisi adalah konsep pertanian dengan pendekatan sistem untuk menuju pertanian dengan rendah pemasukan, low input, kemudian efisiensi dan pertanian berkelanjutan. Ya, ini ada di Sibu Sawa tahun 98. Teorinya eh, masih seperti ini ya. Jadi rendah masukan, tinggi tinggi outputnya, rendah masukan, kemudian efisiensi tinggi dan ternyata bisa faktor. Kemudian ini adalah sistem pertanian terpadu berbasis pada informasi dan produksi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profitabilitas produk pertanian dari hulu ke hilir. Jadi mempertimbangkan seluruh aktivitas pertanian dari mulai pengolahan tanah sampai dengan panen ya. Bapaknya baik soalnya. Nah, kemudian pertanian presisi ya adalah petani dengan input dan teknik yang tepat hingga terjadi pemborosan sumber daya. Ini banyak sekali ya teori-teori ya. Ini beberapa teori yang menjelaskan pertanian presisi. Ya. Nah, dipilih silahkan. Mau yang A, yang B, yang C silahkan. Ininya ya. Di bawah juga ada lagi pertanian presisi, sistem pertanian terpadu berbasis pada informasi dan produksi untuk mendeteksi produktivitas dan produktivitas produk pertanian dari hulu ke hilir. Ini sama ya tadi precision farming, juga ini teorinya optimal tanah, menanam, merawat, memanen secara presisi. Nah, sebetulnya kalaupun tidak menggunakan teknologi digital, kita sudah bisa menggunakan pertanian presisi asal tadi kebutuhan tanamannya tepat ya. Misalnya pengairannya tepat, baik dari segi waktu maupun segi debit jumlahnya. Pemupukan tepat, jadi haranya juga sesuai dengan konsentrasi atau sisi yang diinginkan. Kemudian pemberian presisi tepat, ini bisa termasuk presisi, cuma masih manual ya, tidak menggunakan internet ya untuk melihat itu, mengatur itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, kita kan Fakultas Pertanian kan, saya sebagai dosen, ada sebagai mahasiswa. Coba perhatikan di sekitar kita, lingkungan kita, apakah sudah mencerminkan pertanian? Yang termasuk di depan ruang dosen juga tanamannya kering-kering ya, katanya. Kok tanahnya sampai gitu? Disiram oleh cleaning service. Tapi kan kalau cleaning service hanya menyiram aja, menyiram aja. Nah, yang tahu mestinya kita. Nah, bagaimana kalau nanti ke praktikum ya, kita coba bagaimana sih tanaman itu tidak kering. Kita coba atur presisi airnya. Ya. Pemberian airnya bagaimana? Ya, walaupun sumbernya satu di reaktornya, kita buat tampung cadangan dong gitu. Nah, kita atur untuk untuk pembukaan penutupannya pakai kontrol valve ya, pakai di pipa itu pakai kontrol valve. Kapan kontrol valve oleh timer digit, timer yang bisa disetting berapa lamanya, berapa waktunya. Waktunya misalnya kita setting jam 7 dengan jam 4 2. Kalau timer itu bisa diatur berapa jam saja kita operasinya. Kemudian setiap kita operasi berapa lama pemberian airnya. Jadi sudah mengarah sana, tinggal kita lihat di lapangan bagaimana. Apa dengan 15 cukup basah karena itu sudah cukup, ini nggak kering itu, kan 10 cukup ya. Nanti kita dari pengamatan bisa dilihat. Ini yang manual bisa kita lakukan ya, minimal
mendorong pengetahuan kita terhadap transisi dalam Oh, pengaturan ini air gagal. SDA. Iya, Ya, orang ini temuan air. saat Nah, bagaimana supaya si dalam si tiga ya. penampung ini selalu penuh terus? Harusnya kan iya, Artinya emang masih harus pakai temuan tiga sih harusnya. eh, Iya kan? pelampung yang memang dikendalikan Kita oleh kan baru seminggu. eh, Oh, belum. tekanan ya, mudah Udah sih. baru seminggu Nah, kalau kemudian pas bagian Senin diskusinya, ini. nah, supaya merata jumlah nozzle-nya berapa, kita hitung supaya bagaimana sih Ermi juga penyebab. ngisi kan. Kita coba transmisi. Nah, kalau pertanyaan polisi mengenai apa, mengenai eh, hara ya, Ya. hara kelihatan di mana di hidroponik, aeroponik bisa kan? Konsentrasi tepat berapa? Ya, ini teman-teman kita Itu yang kalau meneliti ibu masalah hidroponik konsepnya benar-benar sudah harus mengarah sampai ke sana ya, sentrifugasi. nah, ke hal pemberian jumlah apa hara yang tepat. Kalau kan lihat yang Kalau masih Yokom, dia dulu ya, bisa untuk telat kan, padahal pemupukan dia ikut MK ada kayak pakai NPK ngerasa bolos berapa gitu 60 loh. itu Padahal mau kan tanahnya sudah aneh. banyak kan pupuknya sama semua untuk semua Kerawang gitu. Nah sebenarnya kalau transisi kan seperti itu. Jadi kalau jumlah N-nya banyak di dalam tanah, kita sedikit Nih untuk ikut N-nya KKN di sih. dalamnya gitu. Enggak. Banyak di dalam tanah, Yang itu ikut yang KKN terbaik. enggak. Nah mungkin suatu saat Kenapa emang? ada pabrik yang Ada kayak jelas apa sekarang tuh ada temen di ini kan kota elektronik industri. bukan bukan 50 tapi misalnya Terus kata mereka 30 kadang P-nya tuh 10 satu tim itu K-nya berapa ya karena mahasiswanya jelas, analisis dosennya yang enggak, di atau lapangan kebalik berapa. dosennya yang Nah jelas, sekarang kan pabrik mahasiswanya cuma yang enggak. global ya, pokoknya pupuk mutiara sekian-sekian Kata NPK-nya, aku yang benar pupuk apa lain ya sekian itu mau konsentrasinya. ditutupin Nah tuh itu yang yang memang belum presisi. Kalau oh itu bisa memesan pupuk sesuai dengan keinginan kita apa ya. mulut pi biasanya Kemudian terus itunya juga yang lain ya penampakan itu apa ada si Siti Salwa untuk oh iya untuk ada jam si tanam yang tepat yang anak di mangrove lapangan teh misalnya Nopi bagaimana yang tepat berapa terus ditanam aku juga untuk dari jagung berapa, untuk padi berapa, di situ dan jadi termasuk enak banget kebutuhan benih keren sama ya benih yang bener tepat nih untuk dari ngomongnya Karawang apa, oke banget padinya dianggapin itu untuk maksudnya dari pas aku Cianjur itu apa. Itu anjir udah terus ngeliatin Gusti si termasuk ke pertanian ini mengarah ke iya produksi. programnya pertanian Kemudian untuk berusaha pupuk juga lah sama, buatan mama umur panen juga anjay tepat, mantap jumlah tapi panen yang tepat, ini juga resusnya ya. di mana ada Kemudian ini termasuk di dalam penggunaan alat itu mesin juga sama ya, pertanian alat mesin. cuman ya itu Nah, alat mahasiswanya nggak mesin begitu pintar itu bukan anak agro ada jadi Pak, emang saya ininya tiba anak di agro gitu Gunung loh Merapi Indonesia di Sumatera itu siapa tuh untuk pengolahan tanah kita gunakan apa? Gunakan traktor yang sudah dikendalikan si oleh ini juga satelit ya. kelompoknya apa ya Jadi namanya untuk pengolahan tanah itu tidak melibatkan orang lagi. Nah, cuma mungkin dalam hal pemberian bahan bakar masih lah ya, masih. Nah, baik. Jadi ketua tidak perlu kelompoknya banyak tuh operator, tapi mengurangi ketua banyak operator umum dengan BEM teknologi ya. FH ketua umum BEM apa BLM Kemudian BEM konsep dasar yang transmisi ya. cowok dia nggak tahu lagi Ini konsep dasar juga sama-sama pertama kita campel ada tadi. campel dua Pertanyaan transmisi adalah dua sistem pertanian yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Penggunaan dari sumber daya mesti optimal ya, oh aku tahu untuk wajahnya mendapat doang hasil yang kira maksimal channelnya dan juga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, karena ada lingkungan, ini berarti sudah termasuk pertanian presisi 4.0 ya. Konsep padahal yang nggak bener dia diperhatikan diantaranya dengan sistem yang memperhatikan input output. Ini selalu ini oh ya, nah ini jadi input kecil mungkin, prosesnya seoptimal mungkin, dua-duanya sebut outputnya guys juga semaksimal mungkin. Ini ya yang dan dapat itu dilaksanakan apa di produksi. anak industrinya siapa ada kah sini nggak ada ada elektro Konsep dasar transisi adalah penggunaan input seakurat mungkin sesuai kebutuhan tanaman, sehingga diperoleh keuntungan berupa penghematan dalam pilihan input, di tenaga kerja, kayak dan hasil saya panen yang lebih baik. beda Ya. Jadi, seakurat mungkin itu dalam hal airnya, saya belum bisa dah eh, apa, haranya, tadi kemudian nanyanya apa lingkungannya, ya, teknik apa sebagai itu ya. ya Karena aku manusia apa tanaman sama dengan manusia ya, dia bisa hidup kalau dia hidup enak kalau
empat komponen terpenuhi. Jadi dari minumnya, kalau manusia minumnya aja. Kalau kita tidak minum pasti mati ya. Kalau kurang minum kurang sehat ya. Cukup pasti sehat ya. Makan sama juga. Makan kalau banyak pasti kekenyangan. Nggak enak di badan ya, pasti sakit. Nah, makan pasti lapar. Kalau kurang sekali ini sama tanaman sama juga. Kalau kebanyakan pupuk pasti keracunan kan. Kekurangan kekurangan. Jadi yang paling baik adalah yang tepat. Kemudian oksigen juga sama. Kita sebagai manusia perlu oksigen, tanaman juga perlu oksigen. Jadi dalam pengolahan tanah itu kan tujuannya apa? Selain apa? Menggemburkan karena kualitas tanah itu memberi kesempatan oksigen untuk ada di dalam tanah sehingga akar itu sehat ya. Nah, karena bukan hanya daun saja tapi akar juga perlu oksigen ya. Nah, suhu mungkin. Nah, punya greenhouse ya yang greenhouse kemudian kita coba atur suhunya, kelembabannya, kemudian apa harapnya, kemudian apa untuk pestisidanya mungkin kalau perlu, kemudian airnya itu sudah termasuk pertanian presisi. Tinggal kita kalau misalnya dihubungkan dengan apa lingkungan maka itu Tapi pertanian sayangnya presisi itu nggak ada 4.0 yang ya. ketua Walaupun sederhana ya. kelompoknya anak pertanian, anjir kayak apa sih? Rata-rata aku lihat ini. Tujuan pertanian presisi adalah Teguh. mencocokkan aplikasi sumber daya dan pertanian dengan kondisi tanah Seharusnya yang nggak dan ikut kalau tanam misalkan spesifik lokasi di dalam lahan sehingga menjadi revolusi dalam berarti revolusi industri ya 4.0 upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Nah ini banyak sekali teori ya. Kalau kita search di Google itu banyak sekali teori tentang gravitasi. Gravitasi harus diterapkan karena dapat membantu sistem tanaman dan memperhatikan kesehatan lingkungan ya. Sistem transmisi mampu menghasilkan nilai ekonomi dan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, kemarin kan adik-adik sudah belajar ya tentang hidroponik ya. Bagaimana kalau kita mengasih hara ke tanaman kan dulu ya konsentrasi larutannya ya. Nah, bisa memakai ppm, sistem ppm, berapa ppm yang diizinkan atau bisa berdasarkan apa nilai C-nya, nilai C-nya berapa. Ya kan, nilai C dengan ppm kan ada hubungan ya, ada hubungan. Nah, sehingga eh, kita berikan hara yang tepat dalam hal budidaya tanaman hidroponik ya. Ya. Kemudian kalau untuk suhu dan kelembaban ya kalau supaya diatur ditempatkan di greenhouse atau di rumah kaca. Di rumah kaca kalau panas biasanya kaca terbuka. Kalau kurang lembab nozzle yang mengkabutkan air hingga mencapai. Kalau untuk apa? Untuk karena kita menggunakan hidroponik masih terjadi ya. Tinggal yang haraknya saja, haraknya kemudian keasaman yang diperlukan ya. Itu perlu ya. Apa untuk pilihan hidroponik ya. Sahabat Karena juga hidroponik merupakan enggak cuma pertanian basic nah kita skala kalau udah kecil kasih dan dilaksanakan. Sistem pertanian prediksi mampu menghasilkan nilai ekonomi dan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung ya. Ya karena outputnya pasti aman untuk lingkungan ya, konservasi ya. Kalau contoh dengan pendapat hidroponik nilai tambahnya atau nilai ekonomi dari suatu yang tinggi ya, lebih mahal daripada pertanian yang konvensional biasa. Asal baik apa mengelolanya. Kemudian 4 pilar utama dalam peningkatan presisi. Jadi pertama aktivitas peran secara holistik ya dan menyeluruh dari sebagai rantai proses padu dan keseimbangan untuk memastikan dan seluruh pertanian baik tanaman
jika Jadi ini bakalan lama. jalannya dengan aman, efisien, dan efektif ya, dan lahan hingga lancar. Hah? Coba supera, coba deh. Buat udah penelitian berdasarkan dari pupuk juga. Yang kedua adalah memerlukan keragaman, heterogenitas, ya. Dinamika lokasi, waktu, objek bio, iklim, geografi, kultur, pasar, dan konsumen. Ini pasti ini ya, ada keberagaman. Kemudian mendaya gunakan teknologi yang memungkinkan pengamatan dan pelaku fungsi. Ada untuk sensor untuk suhu supaya bisa tepat. Bagaimana ada sensor untuk untuk tanah misalnya, ada sensor macam-macam. Jadi ada alat yang digunakan dalam kemudian berbasis pada data, informasi dan pengetahuan yang sahih. Ini penting sekali ya, informasi diberikan oleh informasi diperoleh dari satelit tadi yang sensornya berbagai sensor ya, ada sensor untuk suhu, ada sensor untuk tanah ya, masalah haraknya, sensor untuk kelembabannya, sensor untuk macam ya. Ini diambil oleh sensor kemudian disampaikan ke sumber data. Nah, sehingga ini menjadi inti bagi kita semua. Nah, kemudian pilihan yang keempat berbasis pada pengetahuan yang sahih. Jadi selalu berbasis pada data. Kemudian manfaat transisi pertama hemat biaya ya. Karena dengan input yang sekecil mungkin maka dia harus memperoleh untung semaksimal mungkin ya. Kemudian cost produk lebih baik karena ada kriteria pemilihan benih harus baik sehingga menghasilkan produksi yang tinggi, proses produksinya dikontrol dengan baik. Kemudian hasil tinggi, kemudian keuntungan jadi lebih besar atau profit. Kemudian mengurangi kerusakan lingkungan dan pengambilan keputusan yang informatif mengarah ke produksi ya semuanya. Kelebihan efisiensi apa? Peningkatan efisiensi ya pertama. Karena semua semakin kecil modalnya, kemudian tapi semakin tinggi. Kemudian kedua analisis data prinsip. Ya, semua data sudah dianalisis ya baru diinformasi layak. Donasi tanaman lebih tinggi ya. Karena mulai dari aspek-aspek semua aspek diperhitungkan ya. Panca usaha tani dipertimbangkan semua. Kemudian yang berhubungan dengan poin itu adalah limbah ya. Jadi diperhatikan sehingga limbahnya kemudian kekurangannya adalah membutuhkan koneksi internet atau frekuensi yang canggih yang sudah modern itu pasti ke internet. Tapi kalau kita versi zaman dahulu beda ya. Kemudian di instalasi yang mahal yang sulit. Ya buktinya mungkin belum setiap petani bisa membeli itu. Jadi hanya nyewa ke sebuah perusahaan untuk memperoleh informasi itu ya, informasi. Ya kemarin juga ditawarin gimana kalau kita nyewa untuk basic ya satu semester berapa yang sebenarnya harganya pasti cukup mahal ya, karena belum banyak misalkan. Tapi kalau sudah banyak nanti ini akan murah ya. Contoh seperti handphone ya, saya ingat betul handphone. Kenapa? Saya beli handphone ini berapa juta ya? Nah, dulu itu handphonenya Nokia yang keras itu loh. Kalau untuk lempar orang pasti benjol ya. Itu harganya masih mahal ya. Walaupun teknologi masih rendah. SIM card itu hanya dulu saya beli itu pas 50.000, hampir setengah juta. Hanya secul itu. Tapi sekarang karena sudah banyak ya SIM card itu berapa harganya? 20.000 pun ada ya. SIM card itu ya. Itulah semakin banyak digunakan, semakin harganya semakin murah ya.
Ya, sama juga nanti suatu saat peralatan prediksi pasti murah suatu saat ya. Sekarang masih mahal kan masih jarang menggunakan. Juga peralatannya juga yang peralatan yang canggih itu masih jarang digunakan. Tapi kalau suatu saat sudah banyak akan murah ya. Contoh misalnya apa di mobil juga ada di mobil. Mobil semakin produksi banyak semakin murah ya. Karena biaya produksinya akan lebih murah. Nah, mengapa biaya produksi padi di Indonesia lebih mahal dari negara seperti China, India, Thailand, Vietnam? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya, dari segi tanah misalnya, tanah kalau kita di Australia misalnya atau di eh, Cina misalnya, tanah sudah hamparan ya. Jadi pemilikannya sudah besar. Nah, sehingga sekali olah sudah bisa berapa hektar ya. Kan rata-ratanya juga pemilikannya kan 500 meter persegi ya rata-ratanya untuk petani ya. Jadi kalau menggunakan alat mesin pasti terkendala. Kenapa? Karena hanya beberapa menit sudah habis diolahnya. India juga walaupun negara miskin di India sudah lebih baik dari untuk produksi tadi. Ya. Lebih baik Thailand dan Vietnam. Nah, komponen yang perlu diperhatikan dan komponen yang perlu diperhatikan diperbaiki dalam rangka mendukung perubahan bersih ya. Ada 10 komponen sama ya. Mulai dari benihnya dulu, pemilihan benih harus tepat lokasi, tepat kondisi iklim, tepat kondisi lingkungan ya. Jadi kalau untuk penelitian boleh ya di skripsi mencoba misalnya varietas jagung yang punya hitam di Bandung ya, kita coba di Karawang, baik nggak? Itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk produksi mesti tepat ininya apa varietasnya. Karena varietas yang tepat untuk di lokasi Cianjur atau Lembang itu pasti berbeda ya. Karena hubungnya dengan antara varietas dengan ada yang benih yang tahan lahan kering, ada yang tidak, ada benih yang tahan terhadap salinitas, ya, ada yang tiga kasusnya. Ini yang makanya informasi benih itu harus tepat ya. Ini untuk benih ya. Kemudian demikian yang lainnya ya. Ya. Pengolahan tambahan ini. Semula karena ingin irit pada musim gaduh dan rendang, petani hanya membuat hasil panen dan langsung di tanah sawah tanpa pengolahan tanah. Ya, ini karena pengen irit. Tapi kalau tanah sudah dipakai berlama ya, lama-lama kan akan padat ya. Nah, kita sebagai ahli pertanian tahu bagaimana supaya gembur lagi. Apakah kita menggunakan traktor, apakah menggunakan cangkul, apakah menggunakan traktor ini sering atau tidak, kemudian cara pengolahannya gimana, ini mesti dipertimbangkan. Jadi ada padi yang produksinya 4,5 sampai 5 ton, ada yang 7 sampai 8 ton, ada yang sampai belasan ton. Ini tergantung dari pertama dari benih, kemudian dari hasil dari tanahnya sendiri, bagian pengolahan tanahnya, kemudian dari pengairannya misalnya, atau dari pemberian pupuknya dan seterusnya. Ya, banyak sekali faktor ya itu. Ini contoh misalnya ini 4,5 sampai 5 ton per hektar, satu rendeng adalah 6 sampai 7 ton per hektar. Oh, jadi mestinya lahan yang diolah dengan cara dibajak seperti pada disebutkan itu. Sequences di antaranya pengolahan lahan sempurna dengan eh, melakukan bajak kali setelah siang dan di siang dan di Garu ya. Nah, untuk pengolahan tanah misalnya, untuk tebu ya macam-macam ya. Ada yang 1 kali bajak, 2 kali Garu, ada sekali bajak sekali Garu, ya. Kemudian ada perlakuan lain, ya, macam-macam tergantung kebiasaan dan eh, komoditi yang tanam apa. Kemudian sistem pengairan ya, yang ketiga pengairan.
di pengiriman pada tanaman padi seharusnya tidak dengan cara penggenangan. Nah, sekarang sudah mulai berpindah ya. Kalau dulu untuk padi itu pasti direndam ya, ada penggenangan ya. Nah, sekarang ada penelitian dari eh, apa? Penelitian di Sukamandi, Subang, bahwa menurut peneliti, bahwa tanah macak-macak atau tanah yang di tanah sawah yang diberikan irigasi ebb and flow ya, digenangi, kemudian di ini kan dikeringkan lagi, itu Videonya. lebih baik hasilnya daripada digenangi ya. Nah mungkin kalau digenangi itu kan akar sudah Di videonya. oksigennya sudah hilang di air ya misalnya, itu akan beri kesehatan tanaman, bisa seperti itu. Kalau digenangi, kondisi tanahnya tanahnya kurang subur, bisa kebusukan. Nah, kalau tidak digenangi gimana? Nah, itu sudah ada penelitiannya ya, lebih bagus daripada yang digenangi. Cara tanam ya, cara tanam juga selama ini paling cara tanam laki ini sudah sistem legowo. Jadi disarankan untuk memilih legowo dua, yakni dua baris padi diselang satu baris kosong. Ya, gitu ya. Kondisi budaya gitu ya. Kalau tamdur bisa di tanaman di operatornya mundur, tani supaya tingginya lagi. Tanja tanaman maju dibuatkan alat ya oleh kita ya, petani ya. Nah untuk aparatur sendiri sudah banyak dikembangkan di alat mesin pertanian di Serpong ya. Ini macam semua alat ya dari motor tradisional sampai dengan yang canggih sudah legawo itu ya. Berbasis, eh, berbasis, berbasis, dua baris padi diselang baris kosong. Ini produksi padi. Oh, bukan tepat. Untuk tepat, petani harus melakukan analisa sampel tanah. Ya, jangan sampai pokoknya kata Dias itu N-nya mesti 60, P-nya 60, K-nya 60. Itu aja nggak mau tahu. Pas di lapangan ternyata ada yang berlebih dan kekurangan ya. Jadi makanya harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Berapa kebutuhan N-nya, berapa kebutuhan K-nya. Ya. Kemudian teknik panen yang dilakukan sekarang biayanya mahal dan hilang hasil tinggi, 9-10%. Padi hilang ketika batangnya dipanen dengan arit. Ya. Oleh karena itu, arit itu ada penelitiannya, arit yang bergigi atau kalau yang kalau daya siang sentuhannya. Kalau yang padi sabit yang biasa, misalnya dari A ke B, itu berapa misalnya ada berapa senti. Ternyata dengan air bergerigi, karena ujungnya begini ya, maka luas permukaan yang nempel pada bahan itu banyak, sehingga ini bisa mempermudah pemanenan padi ya.